pagi Bu Ana. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat. Baik Bu Ana, ini terkait dengan observasi yang akan dilaksanakan Bu Ana. Kali ini kita akan bincang mengenai persiapan Bu Ana dalam hal observasi. Apakah RPP sudah disiapkan, modul ajarnya sudah siap? Sudah siap. Jadi rencana kapan Bu? Insya Allah tanggal 9 Maret. 9 Maret. Oh, 9 Maret. Ini hari Sabtu nih. Hari Sabtu. Bu Ana, untuk apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan apa aja Bu? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan, setelah menyimak dari bacaan dari guru dan video bacaan surah Atin, ya, peserta didik nanti mampu untuk bisa membaca Quran surah Atin dengan tartil. Oh, beri tartil ya. Terus dengan menyimak bacaan dari guru, dan dari video bacaan. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai apa saja Bu? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai nanti sikap anak nanti dapat menunjukkan kesadaran diri, terus manajemen diri, kesadaran sosial juga, ya. Terus ada kegiatan pembukaan KPM, sekaligus nanti ditindaklanjuti dengan speaking. Selain itu juga di kegiatan pembelajaran nantinya mencerminkan referensi proses, konten, dan produk. Oh, berarti ada 3 referensi ya? Proses, konten, dan produk. Untuk pembelajaran sosial emosional diri gimana Bu? Ada area ke situ enggak? Pengembangan ke sosial emosional. Iya, nanti ada ada menunjukkan budaya positif seperti itu. Iya. Ada kedisiplinan, kedisiplinan ada, terus saling menghargai juga, terus nanti tanggung jawab anak ini. Ada 3 itu ya? Ada 3. Baik, jadi area yang ingin dikembangkan tadi ada sikap, ada tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial. Jadi untuk disiplin positifnya adanya kedisiplinan, saling menghargai dan tanggung jawab. Kemudian untuk mencapai ini kira-kira dari Bu Ana sendiri strategi yang dipersiapkan apa saja Bu? Ya. Untuk mencapai kegiatan ini strategi yang disiapkan proses belajar mengajar dengan seni speaking juga, ya. Terus dinamika kelompok itu yang nanti diterapkan. Ada juga konten dengan bacaan menggunakan huruf hijaiyah dan Latin, ya, serta nanti ada referensi produk dengan hasil berupa video ataupun rekaman dari anak. Dan tak lupa juga penugasan gitu. Ya, penugasan saling menghargai pada waktu diskusi kelompok itu seperti apa, kemudian tanggung jawabnya pada waktu presentasi. Baik, jadi strateginya diantaranya adalah nanti ada SPK nya. SPK itu berarti untuk menstabilkan emosi lah. Kemudian definisinya ada 3 ya Bu ya. Ada konten, proses, dan program. Kemudian ada budaya disiplin melalui penugasan, ya, saling menghargai pada waktu diskusi kelompok, serta tanggung jawab pada waktu presentasi. Sementara ini apakah ada kendala Bu, masalah untuk mempersiapkan perencanaan ini? Perencanaan tanggal 9. Untuk kendala tidak ada, cuma mungkin saya lebih untuk mempersiapkan diri lagi, kemudian untuk lebih mengembangkan juga nanti apa saja yang perlu dipersiapkan, entah itu saya nanti cari literatur lain ataupun dari sumber-sumber lain seperti itu.
Jadi tidak ada lagi kendala ya Bu ya. Ya, kemungkinan sedikit ya. Iya. Ya. Itu saja Bu Ana. Iya. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan observasinya bisa sukses, maksimal sesuai apa yang diharapkan. Insya Allah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke.
Kabupaten Pemalang dari SD Negeri 03 Walangsana. Kali ini saya didampingi dengan PP saya, yaitu Bapak Abdul Wahid Saputra, kemudian juga ada Ibu Ana Iftawati selaku guru yang diobservasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa berdiskusi untuk melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Sebelum melaksanakan kegiatan pasca observasi ini sudah ada 2 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi akademik ini adalah untuk mengembangkan diri guru dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas dan tindak lanjut setelah pelaksanaan supervisi. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya pasca percakapan observasi ini dalam rangka membenah diri dan berefleksi terkait kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan. Baik, Ibu Ana. Apa kabar Ibu Ana? Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga Bapak juga sehat semuanya. Iya, alhamdulillah. Bu Ana, bagaimana perasaan Ibu Ana setelah pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas kemarin, Bu? Perasaan saya setelah kegiatan pembelajaran yang kemarin, yang pertama saya merasa lega tentunya. Yang kedua, saya merasa senang karena dapat pengetahuan baru tentang pembelajaran yang kemarin saya dapatkan dari proses pembelajaran. Yang pertama adalah anak merasa menyatu dengan guru, ya. Jadi di situ anak antusias sekali dengan apa yang saya sampaikan, karena di dalamnya ada kegiatan ice breaking juga, terus ada kegiatan pengelompokan, ya, membuat kelompok kecil. Anak-anak merasa antusias karena bisa bekerja sama dengan teman-temannya, dan juga anak dapat melaksanakan tugas yang saya berikan dengan baik. Jadi kegiatan kemarin alhamdulillah sesuai yang saya harapkan, tujuan pembelajaran dapat tercapai. Seperti itu. Itu. Kemudian adakah hal-hal yang sudah baik dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, Bu? Ya, hal-hal baik yang sudah saya laksanakan kemarin, menurut saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai apa yang saya persiapkan, yaitu sesuai dengan modul ajar yang ada. Mulai dari pendahuluan, di situ anak sudah aktif di S-breaking-nya, kemudian ada kesepakatan kelas juga. Terus di kegiatan inti anak sudah aktif dalam bertanggung jawab mengelola kelompoknya sendiri-sendiri. Begitu juga untuk mengerjakan tugas yang sudah disampaikan. Terus anak juga aktif untuk menyimak video yang saya tampilkan. Jadi hal-hal baik yang sudah berjalan tentunya nanti akan dikembangkan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalau menurut Bu Ana, berdasarkan hasil observasi kemarin itu adanya sikap-sikap yang menunjukkan kesadaran diri, manajemen diri itu sudah muncul, ya Bu, ya? Sudah muncul. Kemudian kegiatan pembelajaran juga sudah mencerminkan diferensiasi. Setelah itu juga berdasarkan hasil observasi kemarin itu dalam pembelajaran itu sudah menunjukkan budaya positif, yaitu berupa adanya kedisiplinan, saling menghargai dan tanggung jawab, dan juga adanya kesepakatan kelas. Baik Ibu, kalau menurut Ibu sendiri, bila pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu diukur dari skala 0 sampai 10, kira-kira Bu Ana sudah di posisi berapa, Bu? Kalau untuk skala pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, mungkin di antara rentang 6 sampai 7, karena di situ di dalamnya saya juga menemukan hal-hal kesulitan untuk manajemen anak juga. Ketika berkelompok, ketika pembagian tugas, anak ini ramai gitu ya. Jadi saya perlu mungkin mengembangkan bagaimana metodenya biar anak ini lebih fokus kepada tanggung jawab dengan tugas yang diberikan.
Jadi ada manajemen terhadap pengaturan anak supaya anak lebih fokus dengan tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini, itu berarti merupakan sebuah permasalahan yang dihadapi saat observasi ya Bu ya. Selama ini hal apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi ini? Ya. Untuk mengatasi itu saya sudah berusaha untuk menerapkan pembagian kelompok sesuai dengan kapasitas anak ya. Misalkan jumlahnya anak ada 15, berarti mungkin saya membagi kelompok dengan standarnya anak tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Yang lain yang sudah saya laksanakan adalah membagi kelompok sesuai dengan kemampuan anak. Jadi ketika tujuan pembelajaran yang saya harapkan di sini adalah anak bisa membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar, kemampuan anak ini nanti saya pilih untuk pembagian kelompok. Ada yang sudah mengenal huruf hijaiyah, sudah mengenal huruf Arab, ini saya kelompokkan sendiri. Kemudian ada anak-anak yang tidak bisa membaca atau mengenal huruf hijaiyah atau kurang lancar gitu ya. Jadi nanti saya siapkan metode yang lain tentunya, mungkin dengan menggunakan bacaan tulisan Latin seperti itu. Jadi di sini Ibu Ana mengalami kesulitan dan solusinya diantaranya tadi Ibu akan berusaha menerapkan pembagian kelompok sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian membagi kelompok juga sesuai dengan kemampuan dan juga akan menggunakan metode lainnya ya. Baik Ibu, kira-kira untuk metode-metode yang akan digunakan itu nanti seperti apa Bu? Ya. Keunggulan metode yang akan digunakan nanti untuk kedepannya? Iya, ke depan. Untuk pembelajaran berikutnya mungkin metode yang akan saya kembangkan tentunya lebih bervariatif lagi ya, tentunya untuk anak lebih memahami bagaimana tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai ya. Terus yang dikembangkan kembali adalah media, mungkin media yang lebih banyak lagi, tentunya yang lebih fokus kepada kemampuan anak. Jadi sebenarnya ada dua hal yang ingin dikembangkan ya Bu ya. Adanya metode yang bervariatif tadi, kemudian media yang lebih banyak lagi gitu ya. Menurut Bu Ana, metode bervariatif itu konkretnya misalkan seperti apa Bu? Ya, untuk metode yang bervariatif, contohnya mungkin saya akan menampilkan tayangan mungkin bacaan dari surat At-Tin itu melalui YouTube, nanti akan saya tampilkan. Terus nanti ada juga anak akan lebih membaca sendiri, kemudian didampingi dengan guru. Maksudnya saya lebih intens lagi mendampingi anak yang tidak bisa gitu. Tapi tidak meninggalkan anak yang sudah bisa, dan itu pun harus harus sama rata gitu. Bagaimana saya mendampingi, memotivasi dan juga memonitoring ya dari kelompok dengan kemampuan anak yang berbeda-beda. Tentunya dari metode ini Bu Ana sudah memahami kekurangan maupun kelebihannya. Bisa Ibu ceritakan sedikit Bu, metode ini kira-kira kelebihannya di mana? Ada nggak sisi kekurangan dari metode seperti tadi yang Ibu sampaikan? Untuk kelebihan mungkin anak akan lebih merasa dihargai karena didampingi oleh guru seperti itu. Jadi tidak ada tidak ada selisih antara yang sudah bisa ini tidak diperhatikan, yang sudah bisa ini lebih difokuskan, tidak, tapi anak akan merasa dihargai karena ada pendampingan yang lebih intens.
Kemudian untuk kekurangannya mungkin ini membutuhkan waktu yang lama juga ya, dengan pertemuan yang sangat singkat ya gitu ya. Jadi jadi kekurangan itu mungkin bisa diantisipasi dengan apa ya, lebih ke pendampingan yang sedikit tapi rata kayak gitu ya. Dalam waktunya sedikit tapi rata seperti itu. Lebih singkat ya tapi gitu ya, supaya tapi semua bisa merasakan pendampingan dari ibu gitu ya. Kayak gitu. Selain metode tadi, ibu juga menawarkan sebuah media yang lebih banyak. Nah, contoh konkret medianya nanti seperti apa Bu kira-kira? Ya. Media yang lebih banyak mungkin saya akan memberikan ada tambahan mungkin dari buku ya, yang saya ambil dari Al-Quran maupun dari Al-Quran tentang surat At-Tin ya. Ini yang akan saya bagikan kepada anak. Terus juga nanti ada tayangan-tayangan yang lain yang bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi anak nanti akan biar lebih fokus mungkin ada sebuah kayak cerita juga. Ya, berkaitan dengan surat At-Tin. Cukup bervariatif ya Bu ya. Diharapkan seperti itu nantinya. Ya. Jadi dari dua ini yang tadi direncanakan itu kira-kira lebih berfokus kemana Bu antara metode dan media tadi? Akan lebih berfokus ke media. Media. Ya. Kalau boleh tahu Bu, ini untuk media di sini ketika Bu anak akan melakukan variatif lagi Bu ya media ini ya. Di sini Ibu sampaikan ada penambahan media terkait dengan tadi konten itu konten, kemudian adanya tayangan, ada storytelling misalkan jadi melalui video maupun mungkin bisa dilihat dari cerita. Kira-kira dari apa yang akan Ibu laksanakan ini dari media tadi itu ada nggak pihak lain yang bisa membantu atau Ibu ajak kerjasama dalam mewujudkan pengembangan itu? Mungkin saya akan lebih meningkatkan pemahaman metode media tersebut ya, mungkin dengan bantuan dari tentunya kepala sekolah ya, terus ada dari teman sejawat atau dari literatur yang lain yang sekiranya bisa masuk sesuai dengan media yang saya harapkan. Jadi ada pihak-pihak yang membantu saya kerjasama. Baik, kira-kira Bu kapan akan mulai dilaksanakan ini Bu? Mungkin untuk pertemuan berikutnya atau bisa juga di kelas-kelas berikutnya saya juga akan menerapkan metode seperti itu. Jadi selanjutnya Ibu sudah akan melaksanakan ini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang sudah saya laksanakan di observasi sebelumnya dan tentunya seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dalam pengembangan hasil dari observasi ini dapat segera terwujud, terrealisasi, tentunya dengan dukungan dan komitmen dari Bu Ana sendiri. Terima kasih sekali lagi Bu. Kemudian hasil percakapan pasca observasi saya dengan Bu Ana Istiwati. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.